Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama kembali di obrolan dapur Ibu live episode ke-34. Apa kabar teman-teman? Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Ngobrol bareng lagi karena kita juga pastinya teman-teman sudah merasakan banyak deg-degannya gitu ya, deg-degannya. Apa yang kita menyebabkan deg-degan? Jalanan sudah ramai sekali. Kemudian mal-mal sudah mulai ada rencana untuk dibuka, bahkan mungkin ada beberapa kota yang sudah membukanya. Setelah itu kita khawatir anak-anak kita, gitu ya. Kita khawatir anak-anak kita, teman-teman yang bekerja pun juga sudah mulai aktif lagi. Kekhawatiran terakhir adalah pada anak-anak kita. Apakah tetap akan dilanjutkan ke sekolah, gitu ya, belajar dengan cara jarak jauh atau memang sudah onsite di sekolahnya. Ini akan menjadi topik yang sangat menyenangkan untuk kita bahas terus-menerus karena kita akan meyakinkan diri kita bahwa sebenarnya kita ini adalah aktor utama. Aktor utama, kita orang tua ini adalah aktor utama dalam proses pendidikan anak-anak. Tapi selama ini kita memilih untuk menjadi figuran, gitu ya, menjadi aktor figuran. Nah, bagaimana konsepnya? Saya nanti akan kita bahas bareng. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang untuk Mbak Divinofta Safrinda dari Saudi. Wah, sudah tadi jam 5 pagi sudah alarmnya sudah bunyi. Terima kasih. Kemudian Mbak Siti Normawati. Terima kasih sudah hadir. Dan Mbak Sri Mutiara Suhardi dari Lombok, apa kabar? Bunda Iva dari Bau-Bau juga sudah hadir. Mbak Heni Rahayu Ningrum dari Manokwari. Selamat datang Mbak Heni dari Manokwari. Kemudian dari Pasuruan hadir juga Mbak Lina, apa kabar? Ya. Hadir Mbak Anur, Umu Agnia, Mbak Nur Faiza Hatta dari Depok, ya, hadir juga Mbak Ahlis Farida, Mbak Z dari Depok juga, selamat datang. Mbak Ari Kusumaningsih Surabaya, apa kabar Mbak? Pak Mustafa Sam dari Surabaya, terima kasih sudah hadir. Bu Denur, apa kabar? Ya, dan ada Mbak Serli Arianti yang sudah hadir tepat waktu duduk paling depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan kami selalu menghargai, mengapresiasi kehadiran Anda yang selalu tepat waktu ini. Ya, tidak berpanjang-panjang, kita akan panggil Pak Dodi untuk membahas obrolan seru kita bagaimana kita menjadi aktor bagi pendidikan, aktor utama bagi pendidikan anak-anak kita. Inilah dia Pak Dodi Marianto. Apa kabar Pak Dodi Marianto? Pas ya Pak ya? Pas. Ya, oke. Ya. Masih kayak habis mandi saya ya. Tumben sudah mandi ya? Tumben sudah mandi. Udahlah. Ya, oh makin ramai nih Pak, sudah banyak yang hadir nih. Ada Mbak Abira Rahmi, Mbak Bubayina, Mbak Indi, Mbak Nanda April. Wah, ya. Iya Pak Dodi, ini kan COVID masih ada sebenarnya ya, dan kita memang harus berdamai, hidup bersamanya gitu ya. Dan kita lihat memang aktivitas-aktivitas di luar sudah mulai ramai gitu ya. Sudah, bahkan kalau saya mengintipnya karena saya masih di rumah gitu kan, saya mengintipnya ini sudah normal, kan sudah normal lagi gitu. Oke, ini tahap-tahap bidang-bidang itu sudah mulai. Nah, yang bikin khawatir para orang tua itu adalah anak-anak gitu kan Pak. Ya. Nah, ini kita memulainya dengan yang seperti itu ya Pak Dodi. Tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Ya. Satu adalah bahwa ketika new norm itu muncul, maka itu adalah waktunya kita untuk berhenti bingung dan berhenti khawatir berlebihan. Ya. Meski demikian, tata aturan di kami ini mengatakan bahwa rule number one, gitu. Kalau dulu anak-anak masih ingat tuh, jika mereka melakukan suatu aktivitas, berarti rule number one, gitu, mereka akan segera menyampaikan kata-katanya. Kalau anak-anak nonton, gitu ya. Kalau anak-anak nonton, kemudian bapaknya teriak rule number one, pasti akan
langsung menjawabnya dengan safety first. Wah, gitu ya. Safety first. Safety first. Karena apapun yang akan kita lakukan ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak selamat. Ya. Jadi kalau sudah mati kita nggak sholat lagi. Ya. Kalau kita sudah meninggal kita nggak akan bisa nonton obrolan dapur ibu lagi. Iya. Gitu. Jadi safety first itu yang kami tekankan pada anak-anak. Dan itu mari kita kerjakan dengan sederhana gitu. Kita tentu gembira bahwa sepertinya kehidupan akan kembali sibuk, kembali hidup gitu ya. Kalau kembali sibuk ya, akan kembali hidup. Oke, gitu. Dan kita tidak perlu mengutuki teman-teman yang kemudian kok seperti euforia gitu ya, lalu berlarian keluar, lalu tidak lagi mengindahkan protokol dan sebagainya. Oke, tidak perlu repot dengan urusan orang lain, kita dengan urusan kita sendiri. Jadi kita tidak perlu juga menyesal menjadi orang yang taat asas. Kita taat kepada protokol itu karena kita mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri pada pemerintah. Nah, kita taat dalam itu. Jadi jangan kotori ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa itu dengan menyesali apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita tetap gembira, bersyukur menjadi orang yang taat dalam hal ini. Nah, kemudian kita tetapkan protokol dalam hal ini dengan kaidah pertama tadi itu safety first. Jadi kita tetap akan beraktivitas dengan mengindahkan segala hal yang untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita sekeluarga. Itu terlebih dahulu latihan. Dan itu kita buat semenyenangkan mungkin, bukan untuk dalam rangka membatasi diri kita. Saya melihat beberapa yang menarik adalah sudah mulai muncul aneka macam masker yang menyenangkan untuk kreatif ya. Yang menyenangkan untuk dipakai. Ada yang indah, ada yang seperti tokoh superhero dan sebagainya. Buatlah hal yang sepertinya tidak bisa lagi untuk dihindari atau harus dilakukan itu menjadi hal yang menyenangkan. Jadi kita buat anak-anak kita senang, gembira dengan hal itu, bukan merupakan sesuatu yang keharusan yang beban dalam hal ini. Nah, lalu dilatihkan kebiasaan-kebiasaan yang didasarkan pada safety first itu. Jadi karena kita tidak tahu di sini ini ada apa, ada bakteri apa, ada virus apa dan sebagainya, ya kalau mau melakukan sesuatu mulailah dengan cuci tangan. Kebiasaan. Selesai melakukan sesuatu, cuci tangan lagi. Nah, jangan pernah mampir lagi tangan ini ke area wajah tanpa terlebih dahulu membersihkannya. Cuci tangan dengan sabun. Itu kebiasaan baru. Meski demikian juga jangan paranoid. Lalu segala sesuatu di disinfektan. Disinfektan itu juga akan mematikan bakteri-bakteri baik. Jadi kalau kita berlebihan melakukannya, kita justru akan membunuh bakteri-bakteri baik dalam hal ini. Jadi itu dilakukan dengan normal. Dan kita perlu mengetahui bahwa imunitas tubuh kita itu naik karena adanya persentuhan dengan bakteri-bakteri patogen atau dengan aneka kuman penyakit. Imunitas tubuhnya karena itu terbangun karena dia mendapati itu masuk ke dalam tubuhnya, dia melihat itu sebagai sesuatu yang membahayakan, dia baca, kemudian dia tolak dan memorinya dia simpan. Kan begitu kan ya? Sehingga nanti ketika muncul sesuatu seperti itu, dia akan segera mengetahui beragam memori yang sudah disimpannya itu. Kira-kira begitu gambaran sederhananya. Kemudian kalau kita tidak pernah bersentuhan dengan hal itu, maka imunitas tubuh kita juga akan tidak terlatih. Nah, kita perlu melatihnya tidak dengan seketika berhadapan dengan sesuatu yang besar. Maka kemudian kalau di dokter ada vaksin, itu dimasukkan bakteri yang sudah diperlemah agar tubuh kita mampu pasti menghadapinya dan sudah menyimpan memori atas hal itu. Menang dan
Kita sudah terbiasa dari itu. Nah, kalau di aktivitas yang vaksinnya belum ditemukan, maka jangan buru-buru dengan persentuhan yang sangat besar. Jadi misalnya masuk ke area yang crowd, kerumunan besar, yang memungkinkan bakteri virus itu akan membombardir, terpapar dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian kita tidak akan sanggup untuk melawannya. Itu kan tidak demikian. Jadi pelan-pelan. Maka saya tetap menghindari 3C. Saya dari 3C ini, yaitu crowded places, tempat-tempat kerumunan, crowd ya. Kemudian saya akan menghindari closed spaces, area-area yang tertutup rapat, meskipun ber-AC. Saya menghindari itu, saya lebih menyukai area-area yang terbuka. Kalau ke pasar, saya juga mencari tempat-tempat yang tidak beratap, jadi langsung ke langit, atau sirkulasinya bagus. Kemudian saya akan menghindari close contact setting. Jadi pertemuan yang terlalu dekat seperti ini, ya, maka saya akan menjaga jarak yang dianjurkan adalah sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu di area terbuka. Kalau di area tertutup, micro droplet ini, percikan ludah kita yang kecil-kecil, itu masih akan sanggup menjangkau yang lebih jauh, sekitar 3-4 meter. Sehingga kalau di area terbuka akan lebih jangkauannya sekitar 1,5 sampai 2 meter, itu sudah terbebas kita, dan virusnya akan segera terpapar dengan suhu ruang dan matahari, sehingga akan cepat istilahnya kalau kita termatikan begitu ya, jadi terdeaktivasi dalam hal itu. Nah, itu yang di kita perlu dilatih peranan. Jadi saya akan menyukai jika ketemu, nggak lagi ketemu di ruangan, nanti akan ketemu teman, kumpul neng pinggir sawah, nah gitu. Ketemunya di mana? Nggak apa-apa. Ketemunya di mana? 3C-nya tadi yang dikuatkan. Ya. Jadi kalau mau ngobrol, kalau ngopi kopi yuk ngopi kopi, tapi nyari warung yang punya teras. Jadi saya akan pilih di halaman dan mejanya agak lebar, sehingga space-nya agak jauh. Kita bisa ngobrol, tapi terjaga kontaknya itu. Lalu terbuka luas, kena matahari. Lebih enak lagi ketemuan dengan kolam renang. Gitu. Kan jauh. Ujung ke ujung gitu kan. Kalau banyak 50 meter gitu. Banyak orangnya. Pak Dodi, kalau ke sekolah nih Pak Dodi terus. Nah, gimana terusan nanti ketika kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka dan sekolah pun juga sedang mempersiapkan gitu ya. Sebaiknya seperti apa? Yang pertama untuk ibu-ibu yang putra-putrinya masih tingkat TK lah gitu ya. Maka safety first-nya itu nggak usah masuk sekolah. Gitu aja kok repot. Di TK itu anak-anak bermain. Jadi Anda juga tidak perlu menghomeschoolkan anak-anak TK. Nggak usah. Mau sekolah apa? Main saja. Jadi Anda juga tidak perlu berbeban jika anak-anak di rumah itu Anda punya keperluan untuk mau diajarin apa ya. Nggak usah diajarin apa-apa. Biarkan mereka berinteraksi dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau anak-anak di rumah itu Anda bahagia atau tidak? Persoalannya itu justru karena kita ingin agar anak-anak itu segera mungkin keluar dari rumah, agar kita orang tuanya lepas. Iya, bisa terbebas sejenak dari beban penderitaan. Lu dapat amanah menggembirakan kok. Dulu diminta kehadirannya, begitu datang kok kita jadikan beban. Jadi anak TK ini biarlah bermain saja di rumah. Tidak ada kewajiban masuk SD harus masuk TK dulu. Tidak ada. Jadi tidak ada syarat itu bahwa untuk masuk TK harus punya ijazah. Untuk masuk SD harus punya ijazah TK. Tidak ada. SD itu hanya mensyaratkan usia dan mendaftar, urutan pendaftaran. Itu saja. Jadi saya terus berdebat dengan itu. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA? Yang pertama adalah bahwa kalau saya, pertama adalah Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir kalau anaknya mundur setahun. Teman-teman saya, kakak-kakak senior saya itu bercerita pada saya,
beliau saya sebut saja lah namanya, sudah almarhum dua-duanya. Yang satu adalah Dr. Muslimin Nasution yang pernah menjadi Menteri Pertanian di era Gus Dur. Beliau bilang pada saya, Dot, aku ini kuliah 12-13 tahun, 12 tahun sekitar itu kuliah. Tapi aku adalah eselon 1 termuda saat itu. Teman-temanku yang lulus dulu itu lewat, gitu. Jadi prestasi akan ditunjukkan dengan hal itu. Tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Itu jalur pemerintah ya. Sekarang bagaimana jalur swasta? Ketemu saya almarhum juga temannya kakak adik kelasnya, yaitu Mas Adi Sasono, almarhum yang pernah menjadi Menteri Koperasi Indonesia. Dia cerita pada saya bahwa aku ini presiden direktur eksekutif termuda yang bayar dengan gaji dolar tertinggi saat itu. Beliau ini sekolahnya panjang banget, lebih panjang dari Bang Muslimin Nasution itu. Sudah panjang, nggak lulus lagi, itu kan lebih parah lagi itu. Jadi di swasta juga lebih lagi, prestasi lebih menentukan dalam hal itu. Jangan buru-buru mundur setahun jadi sebuah kekhawatiran. Karena kita tidak menggegas anak-anak gitu kan. Tidak perlu. Itu. Kematangannya yang perlu. Nah, selama setahun di rumah ngapain? Itu yang penting. Lalu beraktivitas apa? Itu yang penting. Nah, aktivitas yang itu lebih bisa dikontrol karena akan protokol itu masih lebih mungkin untuk diterapkan. Mengapa ketika berangkat ke sekolah protokol agak lebih sulit diterapkan? Ketika di sekolah anak-anak akan sulit untuk menghindari tidak gelut-gelutan sama temannya. Iya, kan anak TK SD ya. SD itu ya, dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan anak SMP dan SMA? Ketika pulang menggunakan transportasi, moda transportasi yang berdebet-debetan, agak sulit untuk menghindari hal semacam itu. Kemudian ketika di sekolah, sekolahnya mungkin di zona hijau. Tapi mereka yang datang bisa saja dari sekolah, dari area yang zona merah. Gurunya, temannya, dan lain sebagainya. Jadi memang lebih sulit dalam hal ini. Saya tidak terlalu khawatir untuk memundurkan anak 1 tahun dalam hal ini. Nah, apabila teman-teman kemudian anaknya juga pengen banget nih segera bersekolah, gitu ya, kangen sama teman-temannya, maka mari berdiskusi dengan pihak sekolah. Dan yang pihak sekolah berdiskusi dengan pihak orang tua untuk mengatur tata kelola yang tetap mengikuti protokol COVID ini. Misalnya, ruang belajar kita pindahkan dari dalam kelas keluar kelas. Jadi areanya justru berada di halaman. Kalau halamannya tidak memadai untuk semuanya, dibagi. Sebagian di dalam kelas, sebagian di luar kelas. Dengan yang area di dalam kelasnya, kelas isi, kelas kosong, kelas isi, kelas kosong. Atau yang tadinya kelasnya banyak di sini, karena satu kelasnya kosong, maka yang separuh bisa dipindahkan ke kelas ini. Jadi gurunya berada di tengah untuk mengajar. Ruangnya lebih luas. Itu jenis-jenis yang lebih mudah untuk dilakukan. Jam pelajarannya bisa diturunkan atas kesepakatan bersama. Jadi tidak perlu terlalu panjang di sekolah. Karena mungkin masih harus pakai mask atau masker dalam hal ini, maka perpendek saja jam belajarnya. Yang tadinya 45 menit menjadi 20 menit cukuplah untuk membangun kembali interaksi dengan teman-temannya, melepas kangen dan lain sebagainya. Barangkali seminggu juga nggak perlu 5 hari, cukup 2-3 hari, sehingga bisa bergantian tuh kelas 1, kelas 3, kelas 5 hari ini, kelas 2, kelas 4, kelas 6 masuk hari ini, atau kelas 1, kelas 2 masuk hari ini, kelas 3, kelas 4 masuk hari ini, 5, 6 masuk hari ini. Itu lebih longgar lagi tuh, longgar, sehingga ruangannya tidak penuh dengan anak-anak, lebih lapang. Itu pola yang bisa dilakukan dan itu rembukan. Karena memang pemerintah tidak akan siap dengan segala sesuatunya. Maka perlu pihak kita, orang tua dan pihak sekolah berembuk bagaimana agar anak-anak tetap aman. Fokusnya adalah safety first. Anak-anak aman dan selamat. Masalah pembelajaran kita bisa lakukan dari mana saja. Dan bisa melakukannya dengan cara yang bagaimanapun kelihatannya. Itu tahap awal. Nah,
tidak kalah penting adalah mengajak anak-anak hidup sehat. Hidup sehat itu artinya asupan gizinya juga baik. Itu ada di rumah. Ada di rumah itu. Asupan gizinya baik. Istirahatnya cukup. Geraknya cukup. Jadi nggak diam main HP terus-menerus, tapi bergerak. Nah, bergerak itu nggak bisa kalau dalam rumah terus-menerus. Jadi kita memang harus mengizinkan anak-anak keluar. Keluarnya itu ke area yang sehat. Kalau kami di Salatiga masih gampang tuh mencari sawah, ladang, kebun yang sepi, yang oksigennya banyak, orangnya sedikit, itu lebih gampang buat kami. Teman-teman yang di kota-kota besar, ya perlu untuk lebih kreatif mencari area-area untuk yang menciptakan anak, area-area yang untuk anak-anak ini. Kami dulu ketika hidup di kota besar itu memilih waktu-waktu kosong. Jadi ketika anak-anak yang lain sekolah, maka pasti tempat hiburan kosong. Maka baru kita mendatanginya. Ya, dulu waktu awal-awal itu ke Taman Mini Indonesia Indah di ya yang tempat laboratoriumnya itu, aneka percobaannya itu pada saat sekolah, semua sekolah itu pasti kosong. Iya, betul. Maka jadi petugasnya itu senang sekali karena tidak ada yang bisa dikerjakan selama kosong itu kan. Ketika kami datang, saya ibunya bukanlah ahli di teknologi itu. Saya mengajak anak-anak untuk ketemu ahlinya gitu kan, ketemu ahlinya dan para ahlinya senang gitu karena sepi. Ini kok ada anak hadir. Bahagia tuh. Jadi Puspektab itu jadi private area laboratorium anak-anak waktu itu. Kolam renang juga. Kolam renang juga. Kolam renang itu. Jadi ketika yang lain sekolah, kita datang ke kolam renang. Kami tidak ke kolam renang dari Sabtu Minggu. Karena itu penuh. Kami tidak suka berada menjadi salah satu cendol. Kita selalu memilih hari-hari tanya ke petugasnya kapan dikuras gitu ya, kapan dibersihkan. Kolam renangnya kami datang setelah itu. Nah itu biasanya hari kerja yang kayak gitu itu. Kalau di tempat kami ini Senin dan Jumat dikuras. Maka kami datang tuh hari Senin Senin pagi kami datang dan Jumat pagi kami datang. Jadi itu sudah dalam kondisi dalam hari ini. Itu cara-cara untuk mengelola diri kita. Fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan. Area di mana itu ada dalam kontrol kita. Itu saja. Dan tidak perlu mengeluhkan orang lain. Ini kok pemerintah nggak siap. Ini kok pihak ini nggak siap. Ini itu nggak siap. Nggak usah. Kita lakukan di area kita. Dan safety first. Maka saya memilih apa tuh? Daripada anak-anak belajar dengan ke sekolah dengan risiko akan terpapar aneka macam penyakit, saya akan memilih anak-anak di rumah dulu aja. Gak apa-apa nanti belajarnya masuk sekolahnya setahun ke depan, gak apa-apa. Itu bukan sesuatu. Ditanya anaknya. Penting ngobrol. Apakah dia mau dengan teman-teman yang berbeda, gitu kan? Apakah sudah lengket banget dengan teman-temannya? Karena biasanya anak-anak itu lengket sama teman-temannya. Gitu semuanya kan? Itu ada didasarkan pada obrolan, kesepakatan bersama. Ya. Jadi yang dikata kemudian tidak, aku tetap pengen masuk sekolah, oke, nanti resiko konsekuensi harus diberitahukan. Kesepakatan ada konsekuensi. Dan bisa mengatur gini, oke deh, masuk sekolah masih bisa negosiasi ini. Seminggu 1 atau 2 kali aja ya. Nggak apa-apa. Saya mau lanjut nih Pak Dodi. Karena rules number 1 adalah safety first. Kemudian rules number 2 di kita itu adalah AHA, gitu kan itu. AHA ada sesuatu yang rule activity ya anak-anak nih ya. Itu adalah AHA ada sesuatu. Nah, mumpung ini teman-teman banyak bersama dengan anak-anak di rumah gitu kan. Itu makanya AHA-nya kan harus keluar gitu kan. AHA-nya harus keluar itu. Nah, apa tips yang bisa diberikan kepada teman-teman ini untuk menguatkan yang selama ini nggak dapat di sekolah nih sebenarnya? Dan bisa dilakukan di rumah. Yang utama adalah bahwa ketika di rumah itu kesempatan bagus untuk menata karakter anak-anak. Jadi kalau kita melihat ini saya dulu di area rekrutmen ya. Kalau ada sekelompok orang hendak kami rekrut itu, yang kami lihat pertama adalah attitude.
lebih dari kompetensi. Kami tidak bisa membuat orang yang tidak jujur menjadi jujur. Kami tidak bisa membuat orang yang tidak tekun menjadi tekun dalam waktu pendek. Tapi kami bisa membuat orang yang tidak bisa ngelas menjadi bisa ngelas dalam waktu pendek. Kami bisa membuat orang yang tidak bisa melakukan membuat spreadsheet di Excel gitu menjadi mahir dalam waktu pendek. Saya bisa melakukan itu. Jadi yang kami lihat pertama adalah attitude-nya. Jadi mengapa kita tidak menata terlebih dahulu attitude anak-anak kita ini, karakternya dibangun terus-menerus pada etapa ini. Jangan buru-buru sama memenuhi konten ya. Yes. Itu tenang saja. Itu. Lalu yang kedua adalah struktur berpikirnya. Attitude. Latih mereka bagaimana cara berpikir, memfilter aneka informasi, memilah-milah mana yang valid dengan yang tidak valid, dengan yang hoax dalam hal ini, mereka dilatih seperti itu. Lalu bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana mencari solusi atas aneka permasalahan, lalu berpikir kreatif, mengembangkan aneka macam alternatif solusi dalam hal ini. Itu bisa dilatihkan dengan berbagai macam cara dan bentuk kegiatan. Itu. Kemudian yang ketiga tentu saja bahasa. Latih bahasa anak. Jadi saya ini agak risih di dalam bahasa ketika dengan anak-anak sekarang, antara aku dan saya itu artinya sama, aku dan saya. Tapi ketika anak-anak sudah bilang, aku tuh ya Pak, aku tuh dalam formal ya ini ya gitu ya. Dalam lingkup formal. Lingkup formal itu maksudnya. Telinga saya langsung bergetar. Iya. Itu tidak nyaman dengan hal itu. Nah, itu perlu dilatih karena bahasa itu bukan hanya kata, tapi juga rasa. Ada rasa bahasa di sana yang perlu dilatihkan pada anak-anak, terutama kita di area-area timur nih. Ya, di mana di Jawa masih ada kromo inggil, moko yang semacam itu. Di Sunda juga masih punya yang halus dan yang kasar, dan di area-area yang lain akan punya strata bahasa yang berkaitan dengan rasa. Nah, itu dilatihkan pada anak-anak. Dan tidak kalah penting justru dasar utamanya, yaitu menguatkan kembali iman dan adab anak-anak ini. Iman, akhlak, adab, bicara. Nah, itu ada proses ya. Oh iya, lebih dari sekedar matematika. Tahu ini itu dalam hal ini ya. Itu yang dilatihkan di tahap-tahap awal pada anak-anak. Apakah mereka yang sudah SMP dan SMA terlambat untuk mempelajari hal itu? Tidak. Dalam hal ini tidak ada kata terlambat. Ya, karena struktur berpikir juga secara bertahap dilatihnya. Struktur berpikir tidak bisa diajarkan begitu saja. Dia harus dilatihkan setiap saat. Dan juga bisa online secara jarak jauh terus-menerus gitu ya. Harus melihat ya. Gitu. Online bisa. Online bisa. Saya meyakini online bisa. Anak-anak juga mempelajari beberapa struktur berpikir dari game online yang mereka lakukan itu. Ada game yang memang melatih struktur berpikir mereka. Dan mereka juga bisa melakukan kerjasama. Bentuk kerjasama saat ini tidak harus selalu offline, tidak harus selalu bertatap muka saat ini. Ada keterampilan baru yang harus dilatihkan pada anak-anak, yaitu bentuk-bentuk kerjasama di mana orangnya tidak harus selalu ketemu. Bahkan kenal wajah saja mungkin tidak. Itu juga harus dilatihkan pada anak-anak. Jadi bentuk-bentuk kerjasama baru, cara menyelesaikan persoalan baru, itu juga perlu dilatih pada anak-anak. Iya, kesempatan ini. Hanya masalah struktur berpikir tadi itu. Jadi bukan hanya diajarkan pengetahuan. Seperti ini loh, cara naik sepeda itu begini nak ya. Kamu pegang sepedanya, naik saja, baca buku tentang cara naik sepeda. 7 buku nggak akan bisa membuat anak itu bisa naik sepeda. Bagaimana cara anak itu bisa naik sepeda? Pegang sepedanya, naik sadel, dorong, jatuh, naik lagi, sampai dan mahir. Bahkan standing dengan satu roda pun bisa. Ya, begitulah caranya dalam hal ini. Jadi berpikir itu adalah juga keterampilan. Jadi harus dilatihkan dalam hal ini sehingga kemudian menjadi kebiasaan dan sudah merasuk dalam sukma.
Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman, khususnya para orang tua yang selama ini harusnya tuh menjadi aktor utama dalam pendidikan anak, tapi kita beralih peran kadang gitu ya, menjadi figuran, gitu ya. Menjadi figuran-figuran. Ini eman-eman banget gitu. Ini kesempatan teman-teman, mumpung sekolah belum dimulai, maka kesempatan untuk mengembalikan peran Anda sebagai aktor utamanya. Itu penting untuk dilakukan ya. Dan tadi ada... Ini kebiasaan yang bukan nih, bukan apa ahli bedah harus tahu kanan kiri dan terbaliknya itu. Itu tadi ada rules activities yang kami kerjakan di rumah. Yang pertama adalah safety force, ya. Yang kedua adalah aha. Nah, anak-anak pasti akan teriak aha. Ahanya apa? Dan yang ketiga nih yang penting banget buat teman-teman lakukan selama ini adalah having fun. Having fun. Nah, itu nadanya seperti itu. Kami jadi kalau tangannya sudah gini, oke, having fun. Having fun. Nah, itu anak-anak tuh sana, oh ya harus gembira ya, harus bahagia ya. Nah, semoga rule number one, safety first, gitu, safety first, gitu kan, terus aha, gitu kan, ada aha, kemudian ini apa namanya, having fun. Nah gitu, anak-anak jadi oh ya, kalau beraktivitas apapun, memilih aktivitas apapun, ikuti rule 1, rule 2, rule 3, maka akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk berbahagia, ya berbahagia. Ngomong teman-teman di rumah boleh membuat rules sendiri-sendiri ya. Jadi betul. Ini tadi hanya yang sudah kami kerjakan dan bekerja untuk keluarga kami. Cerita pengalaman saja yang memang kami itu begitu. Kalau ada teman-teman yang tidak menyukai dengan gerak dan lagu ya nggak usah pakai having fun. Semua dengan karena saya senang gerak dan lagu. Senang banget gitu ya. Betul. Iya. Oke, segmen 1 sudah berjalan dan kami kasih kesempatan buat teman-teman untuk ngobrol bareng Pak Dodi ya, ngobrol bareng Pak Dodi. Silahkan tuliskan pertanyaan. Ada kawan lama kita. Oh iya, Fikri apa Sabik. Kabar Ahmad Fikri Sabik? Sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Masjid ya. Iya, benar-benar. Kemudian ada juga dari Pekanbaru Mbak Nurliza Rusli, apa kabar? Kemudian Mbak Zikratul Siregar langsung dari Medan gitu ya, dari Pekanbaru ke Medan. Semarang Mbak Miradita Safitri, apa kabar? Mbak Fikroh Faila juga hadir ya, Mbak Istari Fitria, Mbak Fikia Brilianita dari Madiun ya. Fikri apa kabar? Kemudian ada Mbak Salmiah Zainuddin. Ya, silahkan teman-teman yang mau diskusi bareng langsung, mumpung ini ketemu Pak Dodi, saya sebagai moderatornya untuk bisa menghadirkan teman-teman langsung gitu ya, langsung untuk ngobrol bareng. Ini dari Mbak Zikratul Siregar ya. Saya puluhan kali, gak sampai ratusan kali dulu pernah serius mikirin HS gitu. mikirin HS, bahkan puluhan kali, gak sampai ratusan kali kok senyum lebar ditanya kenapa anaknya belum TK gitu. Nah, selalu ya Pak ya, selalu ditanya ya. Karena anaknya belum TK kenapa gitu. Karena mungkin hal wajar di kita itu harus masuk TK. Kemudian PAUD juga kan Pak ya sekarang ini. Iya. Iya. Sudahlah. Nikmati saja aneka macam pertanyaan-pertanyaan itu dan tidak perlu dijelaskan. Iya, betul. Senyum saja. Iya. Karena kalau kita menjelaskan energi kita simpan saja untuk hal yang penting. Betul. Nanti malah mengganggu mood kita sepanjang hari jika harus menjelaskan hal itu. Jadi kan kalau dulu ditanya senyum. Bahkan ketika saya mulai bekerja di rumah, gini, safety itu tanya gitu. Pak Dodi, libur tuh Bu? Iya. Sudah. Iya, gitu. Terus nanti kalau kok masih sebulan kok masih cuti nih? Iya. Cuma iya terus. Gak apa-apa. Itu ada teknik-teknik untuk mengatasi diri kita sebenarnya ya. Iya. Bukan mengatasi orang lain gitu kan. Kita harus punya teknik sendiri untuk kesepakatan diri kita gitu ya, untuk menjawab, memberikan respon gitu ya, gitu. Iya. Baik, momen sebentar. Ada lagi dari Mbak, sebentar. Ada Mas Fahrizal Eko Setiono dari Solo. Apakah dari Solo? Dari sini dekat Seruang. Apa
Apa kabar Mas? Kaki Gunung Merbabu. Iya, Mbak Supriyatin, Mbak Fani sudah hadir ya, Mas Hirmawan Mawan juga hadir lagi di sini. Terima kasih. Iya, bagaimana dengan anak ABK, Pak? Nah, ini dari Mbak Hani Hanifah ya. Terima kasih untuk memberi energi positif. Malang hadir ini, Mbak Hani ini dari Malang. Kemudian bagaimana dengan anak ABK? Nah, ada apa dengan anak ABK? Itu tadi tentang proses pendidikannya gitu kan, itu kan di dalam rumah gitu ya. Kemudian apakah nanti ke sekolah lagi dengan proses itu, kalau memang mungkin perlu terapis, mungkin perlu macam-macam gitu. Untuk kontekstual Ibu ya. Nanti tentu saja putra yang ABK ini dalam kondisi apa? Apakah memerlukan area yang luas untuk menghabiskan energi? Jadi memang perlu itu ya, berarti perlu ditempatkan di area yang luas, tidak harus sekolah bahkan dalam hal ini. Yang penting kan areanya luas. Ataukah putra putri ini memerlukan terapis tadi itu? Tentu saja nanti diperlukan bagaimana proses berinteraksi dengan terapis yang tetap dalam protokol yang baik untuk anak-anak kita ini. Kontekstual dalam hal ini. Bagaimana membangun semangat anak-anak ABK ini juga kontekstual. Karena ada anak-anak ABK yang memang justru tidak menyukai jika bertemu dengan banyak orang, lebih suka bersikukuh dengan dirinya sendiri, dengan peralatannya, ya ikuti yang bagaimana putra putri kita ini berjalan, masing-masing ABK maupun tidak ABK itu ikuti bagaimana style dari anak-anak kita itu, semuanya adalah dengan ngobrol. Ya, bagaimana ngobrol dengan anak-anak ABK? Tentu ada cara-caranya yang perlu untuk dilatihkan setiap orang. Dan para ibu saya paham banget bahwa pasti paling paham tentang putra-putrinya. Yang penting itu adalah hadir. Hadir, menghadirkan seluruh diri dan hati kita untuk putra-putri. Karena saya yakin Mbak Hani, ketika kita dititipkan anak tersebut ke rahim kita, gitu ya, pasti kita adalah orang yang terpilih untuk paling memahami anak tersebut, gitu. Jadi jangan khawatir, gitu. Jangan khawatir, kitalah yang paling paham seharusnya. Maka kita yang harus, kalau istilah di Ibu Profesor, memantaskan diri selalu terus-menerus memantaskan diri, karena kita ditakdirkan untuk memahami anak-anak kita. Gitu. Ya, terima kasih untuk Mbak Hani. Kemudian selanjutnya adalah dari Saudi nih Pak Dodi, ya, Mbak Divinofta. Momen AHA ini hadir saat kegiatannya seperti apa ya Pak Dodi? Ini. Seperti ini. Gimana? AHA, gitu kan. Lagi ngobrol sama Pak Dodi, tiba-tiba muncul AHA, gitu. Itu yang saya merasakan sekali. Jadi kalau ngobrol, saya cerita dulu sebentar yang mana sama Pak Dodi, sebelum Pak Dodi melanjutkan pertanyaan Mbak Divinofta ini. Jadi kalau Pak Dodi ngobrol itu dulu awal-awal menikah itu saya tuh nggak paham. Nggak paham. Serius 3 bulan berikutnya saya baru paham. 3 bulan berikutnya baru AHA-nya keluar. Kayaknya saya kok kayaknya lola banget ya ini ya. Saya menaikkan kualitas saya, belajar saya, memahami Pak Dodi terus-menerus sampai akhirnya ketika Pak Dodi berbicara itu jarak hanya jam lah ya, sekarang nggak harus hari gitu. AHA, dan saya berusaha untuk ketika dapat ini langsung AHA gitu aja. Saya malah kaget sendiri. Tiba-tiba dari obrolan semacam ini, nanti siang itu meeting sudah dengan bahasa sudah paham dan lebih bagus dari yang saya katakan begitu. Jadi momen AHA itu tidak harus selalu bentuknya kegembiraan, enggak kayak gitu. Bahkan terkadang bentuknya kadang kejengkelan atau kesedihan. Jadi semacam kegagalan. Kegagalan itu adalah justru bisa lebih banyak menghasilkan AHA dibandingkan dengan kegembiraan. Jadi ketika proses kegagalan itu adalah bahwa di sana banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan dan biasanya membekas dengan sangat tajam. Nah, yang pertama adalah tidak buru-buru untuk menemukan AHA-nya. Karena orang baru saja ditanya ini, baru gagal langsung gini, kamu belajar apa nak dari kegagalan ini? Wah, yo jengkel kayak gitu itu. Marah lah, lagi gagal ditanyain belajar apa. Santai, tenang dulu dan biarkan anak-anak menikmati
kegalauannya itu, rasa sedih dan dukanya itu, yang penting adalah kita sebagai orang tua itu hadir. Dan anak-anak tahu bahwa manakala mereka memerlukan kita, mereka bisa segera meminta tolong kepada kita. Jadi kita hadir dulu, tapi tidak buru-buru mengintervensi atau campur tangan di dalam proses pembelajaran anak ini. Kemudian momen AHA itu biasanya akan sangat menarik ketika muncul dari diri sang anak itu. Nah, ketika dalam momen bahagia, bisa seketika tuh, aku tahu. Oke, kita bisa langsung tanya tuh, wow, apa itu? Dengan curious kita itu, kita bisa langsung seketika itu. Tapi ke dalam momen-momen yang kesedihan, kita harus menunggu etapa emosinya selesai terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita duduk, ngopi bareng, ngeteh bareng, ngobrol dalam hal ini. Apalagi kalau di Arab Saudi yang menyenangkan sekali itu, kacangnya disediakan, tehnya disediakan, gelar tikar di halaman, bawa pohon kurma, teh susu, teh tarik gitu ya. Bikin, dituangin gitu, kangen ya. Gitu, ngobrol. Gimana rasanya, Mas? Mulai dimenangkan perasaan. Dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata sudah belajar apa. Nggak usah itu. Ternyata itu kata-kata yang tidak disukai anak-anak. Iya. Sudah belajar apa? Jadi ganti, ini, Mas? Gitu. Ganti kata-kata itu dengan aneka macam obrolan sederhana, di mana anak-anak nanti bisa menemukan insight, learning point-nya sendiri tanpa kita mengeluarkan kata-kata. Jadi sudah belajar apa? Learning point apa yang kamu dapatkan dari hal ini? Kata-kata itu hindari, gunakan dengan cara yang lain. Ini keterampilan bahasa. Ya, keterampilan bahasa yang perlu kita latih. Ya, harus dilatih. Saya dulu memang seperti itu juga. Jadi kalau habis pulang sekolah, anak-anak nanya, belajar apa nak hari ini? Lama-lama jengkel mereka. Tapi kalau saya ganti dengan, senang nak sekolahmu hari ini? Wah, itu jadi panjang sekali ceritanya gitu kan. Karena ditanya rasa bahagianya, sedihnya. Dan gitu. Ternyata ketika kemudian kepala sekolah NSARA di SD itu ketemu saya sekian tahun kemudian di area berkuda di Salatiga, beliau itu yang ingat dari saya adalah, Bapak ini kalau nganter anaknya turun, kata-katanya cuman yang bahagia nak, cuman gitu katanya gitu. Jadi saya tidak pernah menyuruh anak-anak saya itu, ya Mbak ya, gitu, cuman gitu katanya. Ya, selanjutnya Pak Dodi ya, banyak nih. Dari Mbak Abira Rahmi di Padang, apa kabar Mbak Abira Rahmi ya? Saya mau bertanya Pak, qadarullah saya juga harus aktif sebagai ibu di ranah publik. Oh iya, hari ini sudah mulai aktif ya. Ya, kemarin pekan ini ya. Sekarang masih galau dengan bagaimana caranya untuk menciptakan kegiatan selama anak-anak di rumah ketika saya masih sibuk di luar. Iya, ini tantangan tersendiri nih Pak Dodi. Ibunya sudah masuk ke ranah publik, bekerja di ranah publik, tapi anak-anak masih tetap di sekolah. Ya, itu masih tetap di rumah. Salah satu pentingnya kita untuk berkomunitas. Dan salah satu keunggulan berkomunitas. Jadi buatlah kelompok belajar bersama, beberapa keluarga, lalu beraktivitaslah bersama, berbagi tugas. Jadi karena beberapa keluarga, jadi ibunya kan banyak, bisa bergantian, bergantian peran menjadi pendamping anak-anak. Karena bergantian, maka bisa lebih mengatur waktu beraktivitas dengan anak-anak. Jadi anaknya punya banyak ibu, punya banyak bapak, itu berkomunitas. Dalam hal ini, orang tua punya banyak anak, itu senangnya berkomunitas. Lalu bisa berbagi peran dan tanggung jawab. Bagaimana pengaturannya? Ya diobrolkan. Siapa yang punya waktu luang dan siapa yang punya resources lebih, itu diobrolkan. Barangkali tidak punya waktu luang banyak, tapi punya resources banyak. Alat belajar banyak, halaman rumah paling luas, misalnya itu bisa kontribusinya bisa bermacam-macam bentuknya, diobrolkan bareng-bareng. Lalu tetap saja beraktivitasnya mengikuti protokol
costing. Iya, dan jangan khawatir kalau teman-teman ternyata belum ada komunitas di daerahnya. Saya pernah melakukan 2 tahun yang lalu bahwa sekolah formal dibuat seperti ini di Lebah Putih. Jadi orang tuanya, saya memang mengambil kebijakan dirumahkan saja semuanya, anak-anak satu sekolah ini, satu kelas ini, biar orang tuanya beraktivitas bersama dengan mereka dan learning by visit jadinya gitu. Jadi gurunya datang ke rumah, anaknya ngumpul bareng, orang tuanya yang bekerja berarti tidak bisa hadir, orang tuanya yang hadir yang tidak bekerja di ranah pabrik yang hadir. Kemudian nanti kalau siang istirahat, orang tua yang kerja di ranah pabrik ini ikut bareng, berkegiatan bareng di situ. Nah, itu ternyata asik banget buat anak-anak. Jadi kami pernah merumahkan siswa di luar sebelum pandemi ini berjalan. Ya, maka kami tidak terlalu kaget ketika pandemi ini gitu ya. Terjadi dan anak-anak harus belajar di rumah. Dan kalau di daerah itu masih bisa wirawiri ke rumah dengan cepat, nggak macet kan? Beda dengan itu sangat bisa. Jakarta memang itu harus nanti solusi tersendiri lagi. Oh, Jakarta solusinya gampang, pindah saja ke daerah. Gitu. Sudah mantap gitu ya. Iya. Oke, dari Lombok nih Pak, kita langsung dari Padang langsung ke Lombok ya. Saya minum dulu ya. Teh bening. Ya, suami percaya 100%, percaya dengan saya sebagai ibu untuk mengambil anak-anak. Makanya beliau mendukung homeschooling saya. Nah, tantangan saya Pak, suami saya itu unik banget. Alhamdulillah dong kalau suaminya unik ya Mbak Mut. Sampai saya bingung memahami beliau. Kadang saya mikir lelaki itu lucu, bikin gemes. Kalau lagi gak PMS aman Pak, tapi kalau pas lagi labil ngegemes. Sebagai laki-laki akan menjawab. Enggak. Ya itu sudah bagus banget toh Bu. Itu kan tanda rasa syukur. Memahami bahwa suaminya unik. Ya. Apa mau diganti yang kodian? Enggak, jadi sama dengan yang lainnya. Enggak. Itu sudah sangat bagus. Itu rasa syukur dari Bu Sri. Iya. Itu sangat-sangat menarik. Ya dinikmati. Sering lakukan saja 3 mantra ibu profesional. Yaitu banyak main bareng, banyak ngobrol bareng, banyak beraktivitas bareng sekeluarga. Itu nanti makin lama akan makin jadi home team-nya. Dan lama-lama kita akan makin tahu bahwa kita itu dijodohkan itu sama sebenarnya. Kita itu punya keunikan sendiri juga gitu Mbak. Nanti kan ketemu unik dengan unik gitu kan. Unik dengan unik menjadi hebat ya. Gitu. Dicari aja ya Mbak ya nanti ya. Oke, yang penting tidak mengganggu ya Pak ya. Oh tidak, ya. Sudah bagus banget karena mengizinkan. Itu sudah keren banget. Iya. Jangan dituntut macam-macam ya. Ya, lanjut ke Surabaya sekarang, ke Mbak Ari Kusumaningsih. Ya, bagaimana cara Pak Dodi dan Bu Septi membagi waktu ketika menjalankan homeschooling dengan 3 putra? Saya ini menjalankan work from home dan 3 anak school from home. Begitu penuh tantangan sehingga merasa habis waktu dan habis energi setiap harinya. Terima kasih tanggapannya. Nah, yang pertama adalah bagaimana membagi waktu. Membagi kegiatan kali ya, membagi kegiatan untuk putra-putri itu. Maka sebelum membagi, kita harus tahu yang mau dibagi itu apa. Tuliskan dulu tuh apa. Kemudian kami memunguti bagian saya mana, bagian saya mana, bagian saya mana. Kami punguti. Lalu setelah dipunguti kok ada yang enggak terpunguti, bisa. Nah ini kita diskusikan. Mau menjadi pihak yang mana? Mungkin rada-rada terpaksa ini ngambilnya. Kalau mau, kalau nggak mau bagaimana? Maka harus dicarikan pihak ketiga. Ada konsekuensinya. Barangkali harus ada dana keluar untuk itu dan lain sebagainya. Mau nggak kita sisihkan dana untuk itu? Kalau ya nggak cukup, kalau nggak cukup kita harus rela untuk mengambilnya. Kalau nggak, lalu siapa yang harus mengerjakan? Jadi semua didiskusikan, diobrolkan. Lalu yang berikutnya adalah sebenarnya kami tidak berpretensi untuk menjadi pengajar anak-anak. Kami hanya memainkan peran sebagai teman bermain anak-anak yang sudah lebih lama hidup di dunia. Paling tidak saya lebih tahu mana yang mungkin berbahaya, mana yang tidak. Jadi kami ini berstatus sebagai teman bermain yang membantu menjaga keselamatan mereka menemukan jalur yang lebih baik. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu
peran kami. Jadi kami tidak repot mengajar anak-anak. Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa kalau saya berkeinginan besar mengajar anak-anak, maka mentok anak-anak ya seperti saya. Tidak akan lebih dari itu. Dan biasanya kalau pembelajaran itu dilakukan di rumah, anak-anak tidak terlalu giat menjadi pembelajarnya itu. Di rumah kami lebih menguatkan hanya 4 hal itu tadi, yaitu iman, akhlak, adab, bicara. Itu ranah yang kami kerjakan. Lalu 4 hal pula yang untuk kami tekankan di area rumah ini, yaitu intellectual curiosity, creative imagination, lalu art of discovery and invention, dan noble attitudes atau akhlakul karimah. Itu yang kami tekankan di rumah. Masalah yang lainnya kami lakukan bekerja sama dengan pihak yang lain. Apakah anak-anak akan belajar kepada seorang mentor, atau akan belajar pada sebuah kelompok, atau pada institusi yang lain, itu kami diskusikan bareng mana yang cocok buat anak-anak. 3 anak tidak semuanya juga sama, masing-masing ternyata memilih jalurnya sendiri-sendiri, dan kami memasrahkan pada anak-anak dalam hal itu. Kami tidak campur tangan untuk hal itu. Nah, kalau kita pengennya mengajarkan semua hal pada anak-anak, pusing kita, dan anak-anak lebih pusing lagi daripada kita. Bisa diobrolkan ke sekolahnya, Mbak, karena kan tidak bisa memindahkan pembelajaran yang ada di sekolah semuanya ke rumah dengan tanggung jawab orang tuanya. Bahasa ini sudah salah nih. Memindahkan sekolah, semua pembelajaran sekolah ke rumah. Jelas sudah salah. Salah banget itu udah salah banget. Kekacauannya pasti akan terjadi. Maka harus diobrolkan. Kayak saya kasih contoh lagi, kalau di Lebah Putih itu kita tanya, masing-masing kelas berbeda. Apakah banyak orang tua yang work from home, gitu kan, work from home, ataukah tidak? Kalau tidak berarti jamnya bisa pagi. Tapi kalau ternyata banyak yang work from home, bahkan ada yang work from office gitu ya, sudah harus masuk ke kantor, maka kita geser lagi ngobrol barengnya dengan anak-anak, orang tua dan guru itu di jam 5 ke atas gitu, jam sore sampai malam. Tapi pagi harinya mereka beraktivitas bebas merdeka. Nah, itu bisa diobrolkan sebisa mungkin ya, untuk diajak ngobrol bareng. Oh, bisa diobrolkan, bukan sebisa mungkin, bisa. Bisa. Persoalannya mau atau tidak. Iya, betul. Itu. Ya, betul. Ya, lanjut ke Pekanbaru. Akhirnya kita ke Pekanbaru, Mbak Nur Hasnah Hasan. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau saya lihat anak-anak agak secemas orang dewasa, benar ya. Dan dalam menyikapi COVID ini, nah, kalau memang harus masuk sekolah pada masa new norm nantinya, seperti apa edukasi dari aspek psikis yang bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga aware-nya lebih terbangun lagi? Iya, anak-anak tuh tenang ya. Anak-anak tuh paling makhluk yang paling tenang gitu. Kecemasan itu indikasi untuk kita waspada. Jadi kalau tidak punya rasa cemas juga nanti kehilangan kewaspadaan. Jadi anak-anak perlu dilatihkan mengenai rasa untuk waspada ini. Nah, waspada tanpa harus cemas dan khawatir. Latihan dan diobrolkan. Jadi memang diomongkan, dilatih, kemudian dimonitor. Jadi misalnya begini nih, Mas, kalau bermain dengan teman-teman, pilih permainan yang tidak harus berdekatan ya, yang bisa jauh-jauhan. Misalnya dikasih tahu tuh dilatihkan main layang-layang bareng, main lompat tali, engklek, tapi jangan main yang jenis ini yang harus gerombol jadi satu. Dilatihkan, kemudian dimonitor. Setelah dilatih itu, ketika mereka bermain, kalau bagus betul, nah itu benar bermainnya, nggak berdekatan ya, nggak harus bersentuh-sentuhan ya. Dan ketika mereka melakukan gelut-gelutan sama teman-temannya, protokol. Nah, bapak harus, ibu harus punya sebutan. Ingat yang kedua, tidak boleh apa? Rulesnya itu dibangun dengan kode-kode. Yang kedua apa? Yang kedua, close kontak. Ya itu close. Oh, close ya mama, close ya. Jadi mereka tahu tuh, close kontak setting itu seperti apa. Oh, jarak berapa? 1,5 meter. Ayo cari mainan yang jaraknya 1,5 meter. Anak-anak tahu. Kan harus. Setelah diberitahu harus dimonitor dan diberikan adjustment karena bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini betul, ini tidak betul. Dilatih terus sebelum nanti mereka betul-betul
di luar pengawasan kita. Ketika sudah di luar pengawasan mereka, mereka akan belajar mengawasi diri mereka sendiri. Tapi ada proses belum tempat duduk anak-anak di Lebah Putih yang berjalan? Belum ya. Oh ya, nanti tunggu ya postingan Pak Dodi siang ini. Oke, terima kasih Mbak Nur Hasnah Hasan. Saya lanjut ke Semarang. Ada Mbak Fikroh Faila. Apa kabar Mbak Fikroh Faila? Bu Septi, saya nyontoh apa nih? Saya enggak kelihatan. Saya sedang nyontoh diksi, gestu dan intonasi Bu Septi dan Pak Dodi karena bagus banget. Gitu. Itu gestur saya. Dari awal masuk kuliah keren banget Bu. Teman saya ikut nyontoh juga. Struktur berpikirnya ikut bagus juga. Oh gitu ya. Jadi ikut struktur berpikirnya bagus. Tertata dan sangat berkesadaran, tapi tetap have fun. Dulu awal-awal 2017 sering dapat materi Bu Septi dan Pak Dodi dari YouTube, ngefans banget. Saya download dan saya dengarkan ketika mau tidur dan mau tidur jadi bahagia banget. Semoga bahagia terus, jaga agar kita bahagia. Iya, tetapi memang bagaimana memilih kata itu kami belajar. Iya, diksi. Jadi dulu ada beberapa kata yang kami hindari dan kami ganti dengan kata yang lain. Itu kami belajar mengenai hal itu. Dan itu pakai terus tuh di monitornya. Sehari ini benar kita latihan, benar-benar latihan. Dicekin gitu. Sehari ini kata-kata yang kami tidak sukai itu sudah keluar dari mulut kami berapa kali. Jadi kalau malam mau tidur tuh hitung terus aja. Jadi sudah keluar kata ini sekian kali, keluar kata ini sekian kali, sehingga kami belajar untuk memilih kata dalam hal ini. Kemudian juga intonasi. Intonasi itu, ini saja saya sama Bu Septi masih gini. Kok ngegas yo? Loh, bukan maksudnya ngegas. Lah ya kuy kayak gitu tuh ngegas namanya gitu. Ya kita sebutin masih adjusting gitu kan. Enggak, maksudku tuh cuma mau ngomongin kalau lah yo itu ngegas. Coba tekuk lehernya. Gini loh maksudku. Nah, gitu. Nah, itu berduaan justru. Iya, tetap latih lah. Iya, harus latihan terus ya. Mungkin Pak Ade juga ngalami ini ya. Gitu. Karena berduaan aja gitu ya. Enggak lah, jangan nyari teman yang jelek-jelek. Pak Ade apa kabar? Anaknya udah pulang ya. Gitu. Waktu Kaulan Sadidia masih sekolah, kata-kata yang selalu terucap saat mengantarkan anaknya, selamat bersenang-senang nak. Waduh, Pak Ade keren. Tidak salah memilih. Tidak salah memilih. Bakul soto. Soto. Iya. Lanjut ini ke, ada Mbak, saya harus manggil Mbak Zizi ya, biar gampang ya, betul Mbak Zizi. Tanya Bu, anak-anak lebih bahagia melakukan aktivitas sesuai keinginan, cenderung saat ini main. Iya, anak-anak itu senang main. Setiap kali mencoba menjadwal atau merencanakan kegiatan malah sering buyar. Bagaimana ya Bu, Pak? Terus terang sedikit khawatir apakah berdampak pada kedisiplinan suatu saat nanti usianya jelang 8 tahun dan 5 tahun. Disiplin itu apa? Itu perlu didefinisikan bareng. Ya, buat kami disiplin itu bukan harus bangun jam 5 pagi, tetapi memenuhi komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya adalah misalnya bangun jam 5 pagi. Itu komitmen ya dipenuhi. Bangun jam 9 pagi. Komitmen dipenuhi. Itu komitmen. Nanti mengumpulkan pekerjaan jam 5 sore. Komitmennya dipenuhi. Itu disiplin. Dalam hal ini. Jadi dibangun dulu tuh. Belajar memenuhi komitmen. Itu sebagai sebuah disiplin di area kami. Kemudian apakah anak-anak dengan bermain anak-anak bisa melakukan itu? Loh bisa. Mau dimulai jam berapa nih permainan kita? Mau selesai jam berapa nih permainan kita? Itu komitmen. Itu belajar disiplin. Belajar disiplinnya anak 5 dan 8 tahun itu ya bermain. Ya bermain. Iya, disuruh. Karena anak itu paling serius kan kalau sangat serius. Anak akan sangat serius bermain dan komitmennya tinggi sekali ketika bermain. Ketika menjadi ibu-ibuan, menjadi ibu-ibuan, menjadi ibu guru, janjian mau main besok, wah itu udah komitmen tinggi banget. Maka mau berangkat ulang tahun itu bisa 1 jam sebelumnya udah siap gitu. Itu komitmen. Komitmennya tinggi anak-anak itu. Ikuti itu dengan pola anak-anak. Jangan paksa anak-anak mengikuti pola kita. Iya, betul. Anak-anak diikuti membuat jadwal tertulis. Baca aja belum bisa. Biar semuanya. Iya. Jadi komitmen dan setahap-setahap. Sedikit-sedikit. Jangan buru-buru sak gelondongan
ditelan. One bite at a time. Wah, gitu ya. Jadi tenang aja Mbak, karena kalau saya dulu ketika anak-anak mulai beraktivitas, nggak bisa duduk gitu ya, nggak bisa duduk, kesana mari, artinya emang saya harus mengikuti mereka. Saya harus main dengan mereka gitu. Jangan paksa mereka mengikuti cara kita gitu ya. NS itu kalau belajar bagus, duduk manis baca. Betul. Ara itu mau dilatih baca itu lari. Bu Septi ikut lari. Saya ikut lari. Ara naik pohon. Saya di bawahnya. Di bawah pohon membacakan. Bacain. Turun dari pohon, Ara sudah bisa semua tadi yang dibacakan Bu Septi, Ara nyantol. Itu cara belajar. Jangan paksa Ara seperti NS atau NS menjadi seperti Ara. Ya, kita yang mengikuti anak-anak. Jangan pula paksa NS dan Ara seperti bapak dan ibunya. Nggak bisa. Ya. Kami yang lebih menyesuaikan dengan gaya anak-anak. Ya. Terakhir, satu nih dari bundanya Hansa Ica. Assalamualaikum, bagaimana trik untuk mengajak suami terlibat dalam membuat kegiatan weekend? Karena kebetulan suami masih aktif bekerja di hari kerja. Padahal alhamdulillah kita berdua sudah sama-sama belajar parenting dalam jalur yang sama. Hanya saja untuk aplikasinya yang masih dominan saya untuk menjalankannya. Pak. Ya, pertama adalah apakah suami aktif bekerja itu sebuah kebetulan, Bu? Gitu ya. Ya, kebetulan. Alhamdulillah. Sebuah kebenaran. Kita syukuri itu terlebih dahulu, kemudian jangan paksa suami untuk ikut. Ya. Pertama adalah suami tidak mengganggu, itu sudah bagus. Ya, betul. Mengizinkan kita untuk beraktivitas dengan bahagia bersama anak-anak. Pertanyaan saya, apakah beraktivitas dengan anak-anak itu memang membahagiakan ibu? Ya. Kalau tidak, maka ibu dulu yang perlu mengubah menjadi bahwa beraktivitas dengan anak itu menggembirakan. Lepas dari suami ikut atau tidak. Iya. Jadi kalau suami nggak ikut juga nggak apa-apa karena ibu tetap bahagia dengan anak-anak saja. Iya. Nah, lalu kemudian bangun terus kebahagiaan itu, tunjukkan sampai suami Anda marry, iri banget kalau kita iri kalau sampai nggak ikut. Anak, gitu ya. Loh, kok enak? Istri sama anak-anakku bahagia. Aku cuma jadi mesin ATM yang ngongkosin semua kebahagiaan itu. Nggak ada orang yang menolak untuk bahagia. Untuk diajak bahagia. Untuk diajak bahagia itu sebenarnya nggak ada. Nanti izinkan para suami itu untuk kemudian terlibat dengan kebahagiaan kita. Ya. Jadi jangan pernah memaksa orang lain untuk bahagia bersama kita. Ya. Karena begitu kita memaksa orang lain untuk bahagia bersama kita, sebenarnya kita sedang tidak bahagia beraktivitas itu. Karena artinya mungkin bisa jadi kita sedang ingin berbagi beban kepada pasangan kita, bukan berbagi kebahagiaan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Maaf pertanyaannya belum bisa semuanya dijawab karena waktunya sudah lewat 3 menit ya. Dan sampai jumpa di hari Sabtu nanti. Happy weekend. Kita akan bareng-bareng lagi ngobrol bareng di sini untuk lebih dalam gitu ya. Sebenarnya ini adalah ngobrol enteng gitu ya. Ngobrol enteng tentang ngobrol enteng itu ya jangan diperdalam lagi gitu. Ngobrol yang lain. Kalau dibuat yang makin nggak jelas makin bagus gitu. Gitu aja. Mau ngobrol apa ya Pak hari ini? Udah ngobrol aja gitu kan itu. Ngobrol. Tanya. Ini tadi pagi ini saya malah nggak ditanya apa-apa. Tahu jawaban. Karena saya tahu jawaban lagi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas di weekdays kali ini dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah keluarga, istana yang paling